Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hari pemungutan suara pemilu 2024 jatuh pada hari Rabu 14 Februari 2024. Itu artinya hari ini adalah hari pencoblosan. Ada 5 surat suara yang akan diberikan untuk masyarakat dengan hak pilih. Kelimanya yaitu surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, surat suara pemilihan DPR RI, kemudian surat suara pemilihan DPRD provinsi, lalu surat suara pemilihan DPRD kabupaten atau kota, dan yang terakhir surat suara DPD. Jika Anda telah terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap melalui cekdpt.kpu.go.id, ada 2 hal yang harus Anda bawa ke TPS. Yang pertama adalah formulir pemberitahuan model C6 dan juga IKTP atau surat keterangan dari Disdukcapil setempat. Adapun waktu pemungutan suara dimulai pada pukul 7 pagi dan selesai pada pukul 1 siang waktu setempat. Lantas bagaimana dengan tata cara mencoblosnya? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti surat suara tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS dan dalam keadaan baik atau tidak rusak. Apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti ke Ketua KPPS maksimal 1 kali. Kemudian segera menuju bilik suara dan bukalah surat suara lebar-lebar. Selanjutnya, tata cara mencoblos secara sah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu. Untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilih membuka surat suara berwarna abu-abu yang digunakan untuk memilih pasangan capres-cawapres. Pemilih bisa menempatkan tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Dalam pasal 53 dijelaskan, suara untuk pemilu presiden dan wapres dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Sama seperti Pilpres, surat suara pada pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota harus ditandatangani oleh Ketua KPPS sesuai dengan pasal 53 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023. Surat suara berwarna kuning digunakan untuk mencoblos calon anggota DPR. Surat suara berwarna biru digunakan untuk mencoblos calon anggota DPRD provinsi. Surat suara berwarna hijau digunakan untuk mencoblos calon anggota DPRD kabupaten atau kota. Tanda coblos bisa diletakkan pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR atau DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota berada pada kolom yang disediakan. Terakhir, untuk memilih anggota DPD, pemilih dapat membuka surat suara berwarna merah. Sesuai pasal 53 ayat 3, surat suara pemilihan anggota DPD juga harus ditandatangani oleh Ketua KPPS. Tanda coblos terdapat pada kolom 1 calon perseorangan. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk, lalu masukkan surat suara ke kotak suara yang tersedia. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta sebagai bukti telah memberikan hak suara pada pemilu 2024. Itulah cara memilih presiden dan wakil presiden sekaligus anggota legislatif. Ayo gunakan hak suara Anda dengan bijak di pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Jangan golput ya. Demikian dari Jakarta, Shani Alatas dan juru kamera Adianono, tim liputan CNBC Indonesia.